Kita beralih ke Jakarta, di mana Mahkamah Konstitusi akan menyelenggarakan sidang pleno pengajuan pengujian material Undang-Undang Pemilihan Umum di hari ini. Dan agenda sidang ini mendengarkan keterangan dari pihak DPR, pemerintah, dan juga KPU. Informasi selengkapnya, kami bergabung bersama dengan jurnalis MJN, ada Reno Reksa dari Gedung Mahkamah Konstitusi. Reno, selamat pagi. Pukul berapa sidang akan dimulai dan apakah seluruh pihak yang akan memberikan keterangan sudah tiba di gedung MK? Selamat pagi, Febrian. Kalau pantauan kami di gedung Mahkamah Konstitusi secara langsung, untuk agenda sidang pleno hari ini diagendakan dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan beberapa pihak terkait seperti yang sudah Anda sampaikan tadi adalah dari pihak DPR, kemudian dari Presiden Republik Indonesia dan juga KPU yang diagendakan untuk menyampaikan keterangannya terkait pasal yang terdapat di Undang-Undang Pemilu tahun 2017 yang digugat beberapa waktu lalu oleh 6 pemohon begitu ya. Tetapi yang kami pantau sampai dengan saat ini belum ada dari tiga pihak itu belum ada yang datang di gedung Mahkamah Konstitusi. Kami juga masih belum mendapatkan kepastian apakah untuk Presiden Republik Indonesia ini apakah nantinya hadir secara langsung atau hanya mengirimkan perwakilannya. Mungkin kalaupun mengirimkan perwakilan akan dari pihak kantor staf presiden atau mungkin dari jajaran kementerian atau jajaran menteri yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo. Tapi sampai dengan saat ini kami masih belum mendapatkan nama siapa yang kalaupun nanti didelegasikan, siapa yang nanti akan didelegasikan. Kami masih akan menunggu terus Febrian kepastian terkait dengan ketiga pihak yang nanti akan hadir di sini, dari pihak DPR ini siapa, kemudian dari pihak istana siapa, dan KPU ini apakah langsung dihadiri oleh Ketua KPU Hasyim Asyari ataupun Ketua KPU juga nanti akan mengirimkan delegasi. Ini yang masih akan kita terus tunggu. Tetapi kalau kita mengingat hal ini kan bergulir deras sejak akhir Desember 2022 kemarin setelah Ketua KPU Hasyim Asyari mengucapkan statement yang cukup kontroversial di mana ia mengatakan bahwa untuk warga yang ingin menjadi calon legislatif ini disarankan tidak lebih dulu melakukan sosialisasi, sebab tidak menutup kemungkinan pemilu 2024 ini tidak menggunakan sistem proporsional terbuka. Ini berarti kuat dugaannya adalah akan menggunakan sistem proporsional tertutup begitu ya. Nah, statement dari Ketua KPU Hasyim Asyari inilah yang kemudian memantik reaksi keras dari berbagai kalangan karena dianggap Hasyim Asyari ini sudah offside begitu ya. Karena memang peran dari KPU ini hanyalah penyelenggara sesuai dengan undang-undang, dan statement dari Hasyim Asyari itu justru menunjukkan ada keterlibatan aktif begitu dari KPU terhadap politik di negara ini. Inilah yang kemudian sejak akhir Desember sampai dengan saat ini masih terus bergulir deras tentang sistem proporsional terbuka ataupun tertutup yang akan digunakan di pemilu tahun 2024. Febrian. Ya, Reno, kemudian apakah Anda sudah mengetahui kira-kira keterangan apa saja yang akan diberikan oleh masing-masing pihak, mengingat DPR ada 8 fraksi yang menolak sistem proporsional tertutup? Ya, belum ada kabar pasti, kabar yang juga cukup jelas menjelaskan apa yang akan disampaikan, karena itu nanti mungkin akan disampaikan pada saat persidangan sudah dimulai ya, Febrian, bukan pada saat sebelum sidang dimulai. Tetapi kalau kita melihat memang betul yang Anda sampaikan dari pihak DPR RI, kita tahu 8 partai politik Senayan ini sudah menolak bahwa sistem proporsional akan digunakan tertutup untuk pemilu 2024. Sedangkan yang hanya satu partai parlemen yang mendukung, yaitu PDI Perjuangan. Nah, ini menarik yang sebetulnya, Febrian, ketika ada 8 partai parlemen yang menolak keras penggunaan sistem proporsional tertutup di pemilu 2024 nanti. Ini ada hal uniknya adalah terkait dengan betapa kompaknya, betapa solidnya partai-partai yang ada di Senayan, terlepas dari itu partai koalisi ataupun oposisi dari pemerintah saat ini. Ini yang menarik, yang dipandang juga fenomena langka juga oleh pengamat politik Pak Usman juga, yang mengatakan bahwa ini adalah hal yang langka begitu ya. Kita nantikan juga hal unik lainnya yang akan muncul adalah ketika memang 8 partai politik sudah sepakat untuk menolak sistem proporsional tertutup, tetapi kita tahu bahwa Ketua DPR RI adalah Puan Maharani yang berangkat atau dengan latar belakang PDI Perjuangan yang notabene sebagai partai yang mendukung sistem proporsional tertutup.
Inilah yang menjadi hal menarik untuk kita simak. Siapakah nanti yang akan mewakili DPR RI di sidang Mahkamah Konstitusi nanti, di sidang judicial review nanti? Ini juga akan menjadi tanda tanya juga, Febrian. Lebih lanjut lagi sebetulnya, kalau kita mengingat sistem proporsional terbuka dan tertutup, ini ada banyak pandangan, tapi mayoritas pandangan bahwa sistem proporsional tertutup ini adalah justru merupakan bentuk dari kemunduran demokrasi. Memang sistem proporsional terbuka itu ada kekurangan, tetapi bukan berarti dengan adanya kekurangan itu kemudian justru menutup keran dari sistem proporsional itu tadi menjadi tertutup. Ini yang disalahartikan begitu. Jadi kita tunggu saja, Febrian, bagaimana berlangsungnya sidang judicial review di Mahkamah Konstitusi hari ini dengan agenda mendengarkan keterangan DPR RI, pemerintah, dan juga pihak terkait KPU. Kembali ke Anda, Febrian. Baik, tentunya kita akan nantikan siapa saja pihak yang akan datang dan keterangan seperti apa yang akan diberikan di depan Mahkamah Konstitusi. Terima kasih jurnalis MGN Reni Roksa atas informasi Anda langsung dari gedung Mahkamah Konstitusi. Selamat kembali bertugas, Reno.